sini sepertinya tidak terpengaruh oleh pertempuran besar tadi malam, yang dipimpin oleh dukun muda itu. Xiao Fan dan Xiao Bai berjalan tanpa suara di altar. Berjongkok di bahu Xiao Fan, Ash tampak jauh lebih tenang dari biasanya, seolah suasana khusyuk juga membuatnya berperilaku baik. Melintasi koridor panjang, mereka tiba di depan ruang batu yang terletak jauh di dalam altar. Dukun muda itu mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka, berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kegelapan tidak lama kemudian, meninggalkan mereka berdua sendirian. Xiao Fan dan Xiao Bai saling memandang. Xiao Fan berkata, "Ayo masuk." Xiao Bai mengangguk dan keduanya masuk. Ruangan itu masih gelap, api unggun masih menyala di ceruk. Di depan api, sosok bungkuk masih duduk menghadap mereka. Adegan yang akrab ini sejenak membuat kejadian tadi malam terasa tidak nyata, mungkin hanya mimpi. Batuk kecil terdengar dari lelaki tua itu, cahaya api menyinari sosoknya, bergetar hebat, memecah keheningan dan membawa mereka kembali ke kenyataan lagi. "Kalian semua telah datang," dukun hebat setelah batuk, tanpa tergesa-gesa berkata menggunakan suaranya yang berubah sedikit serak, "Ayo." Xiao Fan dan Xiao Bai berjalan ke punggungnya dan duduk dengan tenang, di depan lelaki tua yang lemah ini. Untuk beberapa alasan, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Dukun agung itu tampak menghela nafas pelan, berkata, "Orang-orangku baru saja bersikap kasar kepada kalian semua, tolong jangan keberatan." Xiao Fan menganggukkan kepalanya sedikit, berkata, "Aku tidak akan berani." Dukun agung itu kembali terbatuk 2 kali tetapi menjadi diam dan tidak berbicara. Xiao Fan dan Xiao Bai hanya bisa menunggu dengan sabar. Tak disangka penantiannya menjadi setengah hari. Dukun agung itu tampak tertidur, bergeming dan tidak ada respon sedikitpun. Xiao Fan merasa semakin cemas. Pertama dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh dukun hebat itu. Kedua serangan tak terduga tadi malam hampir membuatnya dipenuhi dengan penyesalan seumur hidupnya. Jika Bilu terhambat karena dirinya sendiri, dia tidak akan mampu menebusnya bahkan jika dia mati 100 kali. Saat ini setelah menunggu lama, dukun agung itu sepertinya tidak akan mulai berbicara kapan saja sekarang. Xiao Bai masih sabar dan sama sekali tidak khawatir. Ash sudah gelisah. Monyet itu secara inheren suka bermain-main dan tidak tahan lagi dengan suasana khusyuk. Dengan tarikan dan geser, ia diam-diam menyelinap turun dari bahu Xiao Fan. Xiao Fan benar-benar tidak ingin menunda lebih jauh, berbicara, "Senior, saya telah memohon kepada Anda bahwa..." Sebelum kata materi bisa diucapkan, dukun agung itu tiba-tiba menyela, "Anak muda, izinkan saya menceritakan sebuah kisah." Xiao Fan tertegun dan melirik Xiao Bai ke samping. Dia juga mengerutkan kening dan dia tampak bingung. Jelas dia juga tidak tahu apa niat tetua itu. Hanya saja saat ini mereka membutuhkan bantuannya dan Xiao Fan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan menekan kecemasannya, berkata, "Senior, tolong bicara." Dukun agung dengan suaranya yang serak, di ceruk gelap altar ini, bergema samar, seolah-olah setelah ribuan dan ratusan tahun, pada saat ini sekarang diam-diam berbalik. "Perbatasan selatan kami terletak di selatan tanah suci dan tidak pernah semakmur dataran tengah, tetapi kami memiliki asal yang unik." Xiao Fan diam-diam mengangguk, kebiasaan unik perbatasan selatan memang berbeda dari Central Plains. Dunia sekarang tahu bahwa ada 5 suku di perbatasan selatan kita, tinggal bersama di sebidang tanah ini. Tapi sebenarnya, dahulu kala, Miao, Li, Zhuang, Tu, Gaoshan sebenarnya semuanya berasal dari suku Paleo yang sama, yang disebut suku dukun. Xiao Fan dan Xiao Bai terkejut, belum lagi Xiao Fan tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya, bahkan Xiao Bai tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Sosok dukun agung, yang dibiaskan oleh api yang menyala menjadi sedikit terpelintir, terpantul ke lantai. Suaranya bersamaan dengan suara kayu bakar di dalam api, samar-samar, membawa perubahan masa lalu. Legenda suku mengatakan, di zaman kuno, suku dukun Paleo mengelola perbatasan selatan, kekuatannya besar dan menghasilkan dukun yang kuat setiap generasi. Di setiap generasi wanita dukun yang melayani dewa memiliki keterampilan dukun terkuat. Yang disebut wanita dukun, adalah seorang perawan yang dipilih dari setiap generasi suku dukun Paleo dengan kecerdasan spiritual tertinggi. Melayani dewa dukun di altar, mengkhususkan diri dalam mempelajari keterampilan dukun dan memimpin suku dukun. Hari-hari seperti itu, berlangsung selama bertahun-tahun. Xiao Fan dan Xiao Bai mengangkat kepala mereka sedikit, keduanya adalah orang-orang yang cerdas,
saat ini mereka tahu bahwa Dukun Agung telah sampai pada titik kunci dari ceritanya. Dan Ash saat itu sudah menyelinap ke suatu tempat dalam kegelapan. Namun pada tahun ketiga dari suksesi ke-11 pemerintahan Dukun Wanita, di perbatasan selatan 10.000 gunung besar, sesuatu yang aneh terjadi. Suara Dukun Agung itu masih serak tetapi nadanya menjadi lebih tinggi, seolah-olah emosi internalnya yang gelisah terungkap perlahan. Di 10.000 gunung besar, makhluk yang mengaku sebagai dewa binatang muncul. Tidak ada yang tahu asal-usul makhluk ini, seolah-olah dia muncul dari udara tipis dari 10.000 gunung besar yang terjal dan terjal. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan keberadaan makhluk itu, tetapi secara bertahap, orang-orang suku Dukun merasakan sesuatu yang berbeda. Pegunungan bergelombang dari 10.000 gunung besar, meskipun terjal tetapi hutannya lebat dan hewannya berlimpah, pemburu suku yang sangat terampil selalu berburu di sana. Tapi sejak saat itu, di pegunungan, racun beracun tiba-tiba muncul, sekali terhirup, seluruh tubuh manusia akan menjadi borok dan mati. Dan yang lebih aneh lagi, hewan-hewan itu juga mulai berubah. Beberapa menjadi binatang dengan tubuh manusia, sangat biadab dan kejam, membunuh manusia tanpa provokasi dan berbagi pembunuhan, orang-orang benar-benar ketakutan. Xiao Fan dan Xiao Bai tidak bisa tidak saling melirik. Hal-hal yang dikatakan Dukun Agung itu benar-benar aneh dan tidak pernah terdengar. Dukun besar itu berhenti sejenak, dia sepertinya tenggelam ke dalam peristiwa masa lalu dari sejarah kuno. Setelah beberapa saat, dia tanpa tergesa-gesa melanjutkan, pada saat itu, wanita dukun mengumpulkan semua master dukun di suku untuk berdiskusi dan mengirim pasukan prajurit elit yang dipimpin oleh 3 master dukun untuk menyelidiki dan mencari tahu hal aneh apa yang sebenarnya terjadi untuk menciptakan racun ini dan transformasi hewan. Namun pada hari ke-10 setelah kelompok ini memasuki pegunungan, salah satu master dukun dengan keterampilan tertinggi melarikan diri kembali dan seluruh tubuhnya memar. Terlepas dari upaya terbaik wanita dukun untuk menyelamatkannya, di ranjang kematiannya, dia hanya mengucapkan kata-kata, binatang jahat dan mati. Binatang jahat, Xiao Fan dan Xiao Bai, di dalam hati mereka, mengulangi kata-kata itu. Sejak saat itu, suku dukun akhirnya tahu, makhluk aneh telah muncul di 10.000 gunung besar. Dan kemudian setelah banyak perjalanan penyelidikan dan mengorbankan nyawa banyak pejuang pemberani, mereka mengetahui bahwa makhluk itu telah muncul tiba-tiba di pegunungan dan memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Di bawah kekuatan jahatnya, gunung-gunung riang yang asli telah menjadi tandus, sungai yang jernih terisi dengan cairan berbisa dan racun beracun memenuhi udara. Dan aneka hewan di hutan juga telah berubah menjadi monster dengan kekuatannya, berubah menjadi berbagai manusia beruang, manusia harimau, macan tutul manusia, manusia serigala dan makhluk jahat, buas dan pemakan manusia, sangat mengerikan. Bibir Xiao Fan tiba-tiba berkedut, menyela, apakah ada ikan manusia di dalamnya? Punggung Dukun Agung tiba-tiba menegang, setelah hening sejenak, seolah mengingat sesuatu, perlahan mengangguk, benar, legenda suku mengatakan bahwa di 10.000 gunung besar orang biadab-biadab itu, memang ada spesies ikan manusia. Kenapa? Jangan bilang kamu. Xiao Fan setelah tetap diam, akhirnya masih berbicara, itu benar, saya pernah bertemu makhluk ikan manusia seperti itu di rawa besar barat. Tubuh Dukun Agung itu bergetar hebat, dia akhirnya tidak tahan, tiba-tiba berbalik, cahaya api menyinari kerutannya, seolah-olah terukir dalam selama bertahun-tahun dan suaranya sekarang sudah serak, kamu benar-benar melihat makhluk-makhluk ini. Xiao Fan diam-diam tetapi dengan tegas mengangguk. Wajah Dukun Agung itu pucat, tergagap, itu telah muncul, akhirnya muncul, kehendak surga. Kehendak surga tapi mengapa mereka muncul di barat? Pintu masuk dari 10.000 gunung besar, bukankah itu dijaga oleh lembah Fenxian yang dibudidayakan? Di wajahnya, ketakutan dan kebingungan terombang-ambing tanpa henti, tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Xiao Fan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk bahu sesepuh itu. Tubuh Dukun Agung itu bergetar, seperti diguncang bangun, menatap Xiao Fan, ekspresinya perlahan menjadi tenang dan kemudian berbalik lagi, menghadap ke api. Aku, lebih baik melanjutkan. Lagi pula jika itu kehendak surga, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Suaranya tampak lebih suram, setelah mengetahui keberadaan makhluk ini, suku Dukun tidak pernah memiliki hari damai lagi dan seiring berjalannya waktu, berbagai monster di bawah binatang jahat mulai keluar dari pegunungan. Seperti itu,
Berita tentang orang-orang suku yang terbunuh terdengar dari berbagai daerah dan jumlah orang terus meningkat sampai mencapai keadaan panik di antara orang-orang. Pada akhirnya, rakyat jelata suku dukun Paleo mulai meninggalkan rumah mereka dan bermigrasi ke utara. Jika itu terus berlanjut, seluruh suku dukun akan segera dihancurkan. Wanita dukun itu awalnya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi tentang makhluk itu sebelum menyusun strategi tentang cara menyingkirkan makhluk itu. Namun pada saat itu, orang-orang marah dan situasinya telah mencapai titik yang paling berbahaya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan semua dukun dan prajurit di seluruh suku dan maju untuk menghadapi makhluk jahat yang tak tertandingi ini, untuk bertarung sampai mati, untuk menyelamatkan suku dukun. Tanpa diduga, pada malam wanita dukun membuat keputusan ini, binatang jahat itu memimpin iblisnya yang tak terhitung banyaknya dan tiba-tiba menyerang dari pegunungan dan langsung ke altar. Altar adalah tempat orang-orang suku dukun menyembah dewa dukun dan selalu menjadi sumber kehidupan suku. Dewa suci tidak dapat dilanggar. Malam itu, dapat dikatakan bahwa siapapun yang ada di dalam suku, tidak peduli apakah pria atau wanita, bahkan anak yang sedikit lebih tua, semuanya berlari ke arena pertempuran dan bertarung dengan nyawa mereka melawan iblis-iblis ganas itu. Suara dukun agung sampai di sini, berhenti dengan lembut, dan Xiao Fan dan Xiao Bai, keduanya menahan napas. Adegan pembantaian berdarah dalam sejarah kuno. Dalam keremangan ini, dalam kata-kata suram dukun agung, sekali lagi, diam-diam muncul. Pertempuran sengit itu jelas bukan yang bisa kita bayangkan, apa yang nenek moyang suku Miao kita turunkan di setiap generasi, hanya menyentuh permukaan pertempuran itu. Bagaimanapun, setelah darah mewarnai seluruh tanah yang diinjak-injak oleh kaki merah, setelah prajurit yang tak terhitung jumlahnya menggunakan tubuh mereka binasa bersama iblis, binatang jahat itu akhirnya masih memimpin beberapa iblis jahat dan menyerbu ke benteng terakhir di mana wanita dukun itu membela altar. Dan di luar altar, pembantaian masih berlangsung. Hanya saja, Dewa Dukun Agung pada saat itu akhirnya mulai melindungi rakyatnya dan dukun wanita, secara luas diakui sebagai dukun paling kuat dalam sejarah. Setelah pertarungan yang mengguncang bumi, binatang jahat dan beberapa antek iblisnya yang tak kenal takut akhirnya terjebak oleh wanita dukun menggunakan 8 formasi Inferno Savage yang diturunkan oleh Dewa Dukun Paleo. Apa? Xiao Fan dan Xiao Bai tiba-tiba berseru. Dukun besar itu dengan bingung berbalik dan melirik mereka, berkata, formasi 8 neraka liar, bagaimana dengan itu? Xiao Fan dan Xiao Bai saling memandang, setelah beberapa saat, berkata, nama ini sangat tidak biasa. Dukun Agung menghela nafas dan berkata, formasi ini diturunkan oleh Dewa Dukun Paleo, diaktifkan oleh harta langka dengan esensi 1000 api, cermin neraka, kekuatannya sangat kuat dan pada saat itu, bahkan iblis binatang buas dengan kekuatan yang tak tertandingi, juga terjebak dalam formasi ini. Moral orang-orang dukun sangat meningkat dan makhluk-makhluk jahat tanpa pemimpin mereka berada dalam kekacauan, akhirnya secara bertahap dipaksa untuk mundur. Hanya saja meskipun kekuatan 8 Savage Inferno Formation tidak terbatas, tetapi kekuatan binatang jahat itu tidak biasa, di bawah siang dan malam api 8 naga api yang tak henti-hentinya, meskipun terluka parah, tetapi masih bertahan dan terus berhadapan dengan wanita dukun itu. Pada saat itu di seluruh altar, karena kekuatan formasi yang besar, master dukun lainnya tidak bisa mendekat dan membantu, hanya dukun wanita yang menggunakan kekuatan dukunnya sendiri yang mempertahankan formasi yang kuat ini. Seperti itu selama 3 hari 3 malam, ketika seluruh suku hampir kehilangannya karena itu, binatang jahat itu benar-benar menerobos formasi. Tetapi meskipun binatang jahat itu melarikan diri, tetapi itu sudah di ambang kematian dan tanpa ragu-ragu sejenak, terbang langsung kembali ke sarangnya di pegunungan. Dan ketika orang banyak bergegas ke altar, wanita dukun itu juga habis, hampir pada batasnya. Hanya saja wanita dukun itu benar-benar sosok yang mengagumkan, setelah hanya 1 hari istirahat, terluka parah tetapi dia memutuskan untuk memasuki pegunungan sendirian dan menghabisi binatang jahat itu. Karena jika binatang jahat itu pulih maka itu akan menjadi akhir dari suku dukun. Xiao Bai menghela nafas dengan lembut dan berkata, wanita dukun ini, benar-benar pahlawan di antara wanita, dengan hati seorang bodhisattva, pengorbanan seperti itu untuk orang lain. Dukun Agung dengan ringan berkata, kami di perbatasan selatan, tidak percaya pada bodhisattva. Xiao Bai tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dukun Agung melanjutkan, pada saat itu di dalam suku,
tidak ada yang setuju dengan keputusan wanita dukun itu dan semua orang tahu bahwa kali ini, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi wanita dukun itu mengambil keputusan, akhirnya dia tetap pergi tetapi 7 prajurit paling berani mengawalnya, total 8 orang memasuki pegunungan yang sangat berbahaya. Dalam perjalanan mereka harus menerobos semua rintangan dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya pada hari ke-6, mereka datang ke gua kuno tempat binatang jahat itu tinggal. Wanita dukun itu kemudian membuat keputusan yang tidak terduga, dia ingin yang lain menunggu di luar gua sementara dia masuk sendirian. 7 prajurit secara alami menolak, tetapi wanita dukun itu bertekad dan mengatakan kepada mereka dengan lugas, bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan jika mereka masuk dan malah akan menyeretnya ke bawah, akhirnya ke-7 prajurit itu hanya bisa menyetujui. Setelah wanita dukun masuk, tidak ada kabar tentang dia lagi, 7 prajurit menunggu total 2 hari 2 malam, dan akhirnya 2 dari mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan ingin masuk dan menemukan wanita dukun itu. Tetapi 5 lainnya merasa bahwa mereka harus terus menunggu dan mematuhi perintah dukun wanita. Di antara ke-7 prajurit itu, terjadilah pertengkaran dan pada akhirnya, kedua prajurit itu masih terus maju dan memasuki gua dan sejak saat itu, tidak ada kabar tentang mereka lagi. Seperti itu, sampai hari ke-5, ketika 5 prajurit yang tersisa juga secara bertahap kehilangan kepercayaan diri mereka, wanita dukun secara ajaib terhuyung-huyung keluar dari gua, dia pada saat itu, tampaknya telah kehilangan semua darahnya dan sangat pucat. Tetapi karena ke-5 prajurit itu sangat gembira, mereka tidak memperhatikan semua itu. Wanita dukun memberi setiap prajurit benda berkilauan, alat yang diisi dengan kekuatan dukun aneh dan memberitahu mereka, 5 benda suci ini disempurnakan dari tubuh binatang jahat setelah dia menghancurkannya. Tetapi karena binatang jahat itu adalah makhluk jahat tak tertandingi yang terbentuk dari energi ganas antara surga dan bumi, meskipun tubuhnya dihancurkan, jiwanya tidak dapat tersebar. Ke-5 prajurit itu terkejut, wanita dukun itu kembali berbicara. Selama 5 benda suci ini tidak kembali lagi ke gua ini, binatang jahat itu tidak akan pernah hidup kembali. Setelah berbicara, tubuhnya bergetar tanpa henti, darah tiba-tiba mengalir dari 7 lubang di wajahnya. 5 prajurit terkejut, wanita dukun, menggunakan napas terakhirnya, mendesak mereka lagi dan lagi bahwa seluruh suku dukun harus menjaga 5 benda ini selamanya, dan tidak boleh membiarkan binatang jahat itu hidup kembali, jika tidak, itu akan menjadi akhir dari suku dan dunia. Dan dia sendiri akan selamanya berjaga di luar gua ini, menggunakan jiwanya sendiri untuk menekan semua pelaku kejahatan, menjaga mereka di dalam gua. Setelah berjuang untuk menyelesaikan kata-katanya, wanita dukun tidak bisa lagi bertahan dan meninggal sambil berdiri, dan saat berikutnya, suara dukun agung itu perlahan tenggelam. Dalam cahaya api, ekspresi semua orang tampak aneh, tampilan yang tak terlukiskan. Setelah jeda yang lama, Xiao Bai dengan menghela nafas panjang, berkata, wanita yang hebat. Tapi dukun yang hebat, mengapa Anda menceritakan kisah ini kepada kami? Punggung dukun agung, tampak seperti ditekuk oleh beban berat yang tak terlihat, tampak sangat sepi. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiao Bai, malah terus berbicara. Setelah 5 prajurit menangis dan berduka, mereka kembali ke suku dukun. Meskipun wanita dukun sayangnya meninggal, tetapi binatang jahat itu adalah musuh yang kuat yang belum pernah ditemui sebelumnya oleh suku tersebut, dan akhirnya ditekan di dalam gua itu. Suku dukun dalam kesedihan mereka, merasakan beberapa derajat kelegaan dan kegembiraan. Namun juga pada saat itu, 5 prajurit yang menikmati prestise besar karena prestasi mereka, mulai bertarung di antara mereka sendiri sambil bersaing untuk kepemimpinan suku. Yang paling disayangkan adalah, setiap wanita dukun dari setiap generasi ditunjuk oleh wanita dukun dari generasi sebelumnya, namun dukun wanita tidak meninggalkan instruksi apapun. 5 prajurit pada waktu itu juga benar-benar melupakan masalah ini. Seperti itu, suku dukun yang dulu makmur dan kuat di bawah pergumulan 5 prajurit perlahan berpisah. Orang-orang biasa juga memilih orang yang mereka sukai dan akhirnya, secara bertahap hancur ke perbatasan selatan hari ini, suku Miao, Li, Zhuang, Tu dan Gaoshan, dan 5 senjata suci penting juga masing-masing dijaga oleh 5 suku yang berbeda. Ketika kisah kuno yang mengharukan ini akhirnya berakhir, Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, menghadap punggung dukun agung, perlahan berkata, "Senior, setelah memberitahu kami begitu banyak, mungkinkah Anda ingin saya membantu mendapatkan kembali senjata suci Miao?"
Dukun Agung setelah terdiam beberapa saat, berkata, "Ya." Xiao Fan terdiam. Dukun Agung melanjutkan, "Senjata suci ini melibatkan kelangsungan hidup rakyat jelata perbatasan selatan. Saya hanya berharap Anda dapat membantu orang-orang kami." Bibir Xiao Fan berkedut, berkata, "5 suku perbatasan selatan, memiliki banyak orang, mengapa Anda harus mencari bantuan dari orang luar?" Dukun besar menggelengkan kepalanya, suaranya sedih, berkata, "Sejak 5 suku berpisah, kekuatan dukun melemah seiring berjalannya waktu. Untuk menemukan bakat yang layak sekarang untuk memikul tanggung jawab ini sudah tidak mungkin. Anda memohon saya untuk membantu masalah pengembalian jiwa teman Anda, saya setuju. Hanya saja keadaan yang Anda gambarkan, tidak sama dengan yang terjadi di perbatasan selatan. Saya tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Besok pagi saya akan pergi dengan kalian semua ke dataran tengah." Xiao Fan dan Xiao Bai tercengang, mereka tidak menyangka dukun agung itu begitu cemas. Xiao Fan, untuk Bilu, bahkan tidak takut mati, apalagi mengambil apa yang disebut senjata suci legendaris. Hanya saja meskipun dia gembira tetapi dia dapat mengatakan bahwa dukun besar itu masih terluka parah dan berkata, "Senior, pertarunganmu tadi malam tidakkah kamu ingin beristirahat selama beberapa hari lagi?" Dukun Agung dengan desahan lembut, berkata, "Hari-hariku telah dihitung, sebelum itu, aku akan memberikan semuanya untukmu. Aku hanya berharap kamu akan, untuk orang tua yang sekarat ini, untuk rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan selatan, meminjamkan tangan." Xiao Fan terdiam, sebenarnya bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa tubuh dukun agung itu lemah, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu telah mencapai sampai tahap ini. Xiao Bai di sampingnya tiba-tiba berkata, "Dukun hebat, kamu baru saja mengatakan, hanya jika 5 senjata suci kembali ke gua kuno, binatang jahat itu dapat dihidupkan kembali, kan?" Dukun agung itu mengangguk dan berkata, "Itu benar." Xiao Bai berkata, "Karena memang begitu, bahkan jika suku Miao kehilangan 1 senjata suci, masih ada 4 lainnya, kamu tidak perlu terlalu cemas." "2. Itu 2. Dukun besar itu tiba-tiba memotong, setelah berbicara, serangan batuk yang hebat kembali menyiksanya. Xiao Bai tertegun dan berkata, "Apa?" Dukun agung itu menunggu sampai batuknya akhirnya mereda, menghela nafas dan berkata, "Pada senjata suci sukuku tongkat hitam, itu dipasang dengan senjata suci lainnya, Jadebon, yang diambil dari suku Li 200 tahun yang lalu oleh suku kita." Xiao Bai, berseru, ekspresinya aneh dan tidak berbicara lagi. Dukun agung setelah beberapa saat terdiam, berkata, "Sebenarnya, 200 tahun yang lalu, kami telah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kami menerima berita secara diam-diam bahwa Zhuang, Tu dan Gaoshan, senjata suci 3 suku, dalam beberapa ratus tahun sebenarnya hilang secara misterius dan aneh. Pada saat itu hanya Li dan suku Miao kami yang masih memiliki senjata. Senjata, Jadebon, dari suku Li dan menjaganya dengan aman di dalam altar kami, dan berharap yang terbaik, secara tak terduga pada akhirnya, tetap saja. Xiao Fan dan Xiao Bai tidak berbicara, mengambil senjata suci orang lain, bagaimanapun juga itu tidak terlalu terhormat. Dukun agung juga mengetahui hal ini dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, dia berbalik dan berbicara kepada Xiao Fan, oleh karena itu dengan situasi saat ini, sebenarnya sangat mendesak, semua senjata suci 5 suku telah menghilang dan mungkin akan selesai oleh binatang jahat itu. Dan tadi malam orang suku Li itu, kekuatan yang dia gunakan adalah apa yang dimiliki binatang iblis itu, keterampilan jahat api hitam. Aku benar-benar sangat khawatir, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia sudah mulai batuk, memecah suaranya. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, perlahan berkata, "Aku berjanji padamu." Dukun agung itu sangat gembira, menganggukkan kepalanya berturut-turut, berkata, banyak terima kasih." Xiao Bai tiba-tiba berkata, "Dukun hebat, siapa nama wanita dukun itu? Aku sangat mengaguminya." Wajah dukun besar itu berubah, dia menghela nafas, perlahan meluruskan tubuhnya, ekspresi hormat juga muncul di wajahnya, perlahan berkata, "Nama wanita itu disebut Linglong." Kegelapan tanpa melihat siang hari, pohon-pohon hitam yang tinggi saling terjerat, sisa-sisa tulang manusia dan binatang terlihat di mana-mana di hutan, bahkan ada cahaya berpendar yang berkedip-kedip menakutkan dari tulang putih. Semua ini adalah apa yang dilihat Jin Pinger.
Sejak dia mengikuti dukun jahat dan memasuki dunia hutan pegunungan besar yang misterius dan menakutkan, setelah berjalan dengan susah payah melintasi dua pegunungan curam yang berbahaya, dia datang ke hamparan hutan hitam yang luas dan disajikan di hadapannya, adalah pemandangan ini. Ini adalah hari ketiganya di hutan hitam. Kegelapan tak terbatas di depannya, tak bergerak seolah-olah membeku, kecemasan muncul di wajah cantik Jin Pinger. Dia berjalan maju satu langkah dan suara ringan terdengar dari kakinya di bawah, dia melihat ke bawah, tengkorak manusia putih mengerikan berguling ke samping di tanah, berapa lama tepatnya orang ini telah mati di sini. Jin Pinger menghela nafas, sedikit bergeser dengan kakinya dan menyapu tengkorak ke samping. Meskipun dia sudah siap secara mental sebelum memasuki 10.000 gunung besar, tetapi Jin Pinger tidak menyangka bahwa dunia lain dan berbahaya di sini. Belum lagi racun-racun yang akan berakibat fatal jika tidak hati-hati. Dalam perjalanannya, dia bertemu cukup banyak binatang aneh yang belum pernah terdengar. Untuk digambarkan sebagai binatang aneh juga akan tampak tidak pantas. Hal-hal ini tampaknya kemungkinan besar diubah dari beberapa spesies binatang buas, seperti perpaduan harimau dan macan tutul, babi dan beruang del, tetapi ini tampaknya tidak secerdas suku ikan manusia yang ditemui sebelumnya. Namun meskipun hewan abnormal ini biadab, mereka hanya untuk orang biasa. Untuk Jin Pinger yang berasal dari sekte jahat Hehuan Sekte, mereka masih mudah ditangani dan oleh karena itu dia masih menemukan perjalanannya mudah. Hanya saja racun yang ada di mana-mana membuatnya gelisah setiap hari, tidak membiarkan dia lengah bahkan untuk 1 menit. Dan dukun jahat yang dia intai dari jauh, sepertinya tidak mengharapkan seseorang akan mengikutinya ke 10.000 gunung besar. Jadi itu sebabnya sampai sekarang, Jin Pinger tidak kehilangan dia tetapi hanya naga ganas di samping dukun jahat itu benar-benar membuat Jin Pinger sakit kepala. Tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan dirinya, setiap kali dia mendekati dukun jahat, naga indera seperti rapier itu akan selalu waspada. Setelah beberapa kali, Jin Pinger tidak berani mendekati dukun jahat itu lagi. Dan sekarang, Jin Pinger menggunakan sekte Hehuan menurunkan keterampilan mengejar, mengikuti dukun jahat dari jauh, dan setelah mereka memasuki hutan hitam, dalam 3 hari itu dukun jahat tidak pernah beristirahat, menggunakan kecepatan yang sama melintasi hutan. Jin Pinger sangat terampil dan 3 hari tanpa istirahat baginya masih berkelanjutan tetapi terlepas dari itu dia masih akan merasa lelah dan dukun jahat di depannya sepertinya bukan manusia, berjalan ke depan menggunakan kecepatan yang sama. Cahaya berpendar berkilauan di hutan hitam, seperti cahaya lemah dalam kegelapan yang ragu-ragu antara tetap hidup atau mati, sekali lagi seperti mata dunia lain yang diam, mengawasi penyusup ini. Tiba-tiba, teriakan nyaring dalam kegelapan, binatang aneh bertubuh babi kepala beruang tiba-tiba berlari keluar dari samping, menerkam ke arah Jin Pinger. Jin Pinger mengerutkan kening, tubuhnya terbang, menebas dan melambaikan tangannya saat di udara, cahaya ungu cemerlang bersinar 2 kali dalam kegelapan. Pedang cahaya ungu. Binatang itu menyerbu melewati tempat Jin Pinger baru saja berdiri dan melewatinya beberapa langkah. Tiba-tiba ia membuat lolongan panjang yang aneh, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara teredam ringan pada saat yang sama. Pong, sebuah suara, darah berceceran di mana-mana. Tubuh binatang aneh ini terbelah menjadi 2 dari tengah, jatuh ke tanah dan mengejang beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak. Darah yang mengalir keluar, di bawah cahaya-cahaya hutan yang redup, perlahan merembes ke tanah, berubah menjadi warna gelap. Sebelum Jin Pinger bisa mendarat, dalam kegelapan di depan, auman binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus, langsung memecah ketenangan, seperti ratusan binatang yang berteriak ke langit, beriak dalam kegelapan. Saat berikutnya di belakang cahaya berpendar yang berkilauan itu, berpasangan berbagai ukuran mata ganas muncul, berkilauan dalam kegelapan. Jin Pinger menarik napas dalam-dalam, wajahnya memucat beberapa derajat. Mengikuti lolongan panjang yang panjang, seperti sungai raksasa yang mengalir deras dengan tiba-tiba, suara langkah kaki yang berderap memecah keheningan, perlahan memanjang, mengelilingi Jin Pinger di tengah. Mengaum. Pada saat itu, binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari kegelapan, menerkam ke arah sosok yang sendirian itu. Sosok Jin Pinger berkelok-kelok di antara longsoran binatang, pada saat yang sama cahaya ungu berkilauan di tangannya, setiap kali dia mengacungkan, akan ada binatang yang berteriak dan mati. Hanya saja jumlah binatang itu benar-benar terlalu banyak, dalam waktu singkat mereka memadati tanah yang luas, Jin Pinger hampir tidak punya tempat untuk mendarat, sampai akhirnya, dia sudah melompat dan bergerak menggunakan punggung binatang. Dalam waktu singkat,
Jumlah binatang yang dibunuh oleh pedang cahaya ungu Jin Pinger telah melebihi 20, tetapi kaki dan kaki Jin Pinger juga telah disayat dengan beberapa luka. Dan dalam kegelapan di depan, tampaknya masih ada banyak binatang buas yang menyerbu keluar, benar-benar membuat orang bingung dari mana tepatnya semua binatang buas ini berasal di hutan hitam ini. Jin Pinger menutup bibirnya dengan ringan, tahu bahwa dia tidak bisa terjerat dengan binatang buas itu. Kaki kanannya terentang sedikit ke punggung binatang bertubuh macan tutul dan melompat sepenuhnya ke udara, terbang ke atas. Awalnya Jin Pinger tidak ingin terbang di atas puncak hutan karena pertama-tama dia akan mengungkapkan tujuannya dan sepertinya racun itu juga meluas hingga ke puncak hutan. Kedua yang lebih penting adalah, setelah meninggalkan hutan, untuk terus menguntit dukun jahat, itu akan lebih sulit. Namun pada saat itu, dia tidak bisa lebih peduli. Tubuhnya terbang lurus ke atas. Meskipun binatang buas di tanah itu buas tetapi sepertinya tidak ada yang bisa terbang, banyak binatang buas berkumpul di bawah mengaum, sangat menakutkan dan mengerikan. Tepat ketika Jin Pinger hendak mencapai puncak pohon, tiba-tiba terdengar suara aneh, pohon-pohon hitam yang rapat-rapat, tiba-tiba tampak hidup bersama, bayangan hitam berkedip dan banyak sosok hitam menerkam dari atas, bau darah kental tercium, kemungkinan besar itu juga beracun. Jin Pinger meskipun terkejut tetapi tenang, tubuhnya berhenti di udara, cahaya ungu menyala, lingkaran ungu segera muncul di atas kepalanya, saat berikutnya sosok-sosok gelap itu jatuh dari udara, begitu mereka menyentuh cahaya ungu, suara berderak meletus tanpa henti, seketika beberapa sosok gelap hancur dan terbang bertebaran, melihatnya dari jauh, itu adalah cabang-cabang pohon hitam itu tetapi di udara, percikan cairan hitam juga membawa bau yang sangat berdarah. Meskipun Jin Pinger berhasil memblokir pohon tetapi tubuhnya masih dipukuli, binatang aneh yang tak terhitung banyaknya di tanah menjadi bersemangat, masing-masing melolong dan meraung, beberapa bahkan dengan bersemangat melompat ke arah tubuhnya. Wajah Jin Pinger pucat, dia mengayunkan pedang berturut-turut, cahaya ungu melonjak dan segera bergeser ke bawah dari kepalanya ke bawah tubuhnya. Sebelum tubuhnya mendarat, suara, tut-tut, yang meninggi sudah dibuat tanpa henti. Di dalam lingkaran cahaya ungu, beberapa tubuh binatang pecah dengan ledakan, darah berceceran dan bahkan pakaian Jin Pinger juga diwarnai sepetak besar merah. Tapi bau darah membangkitkan binatang aneh di sekitarnya, segera beberapa binatang aneh lainnya menerkam lagi. Keringat mulai terbentuk di dahi Jin Pinger, tanpa ragu-ragu, pedang ungu melambai dan memblokir sekelompok binatang, mengerahkan kekuatan tubuhnya terbang. Saat ini, Jin Pinger berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Di bawah binatang buasnya yang tak terhitung banyaknya mengejar, di atas pohon-pohon anehnya yang tak terbatas menghalangi, dia tidak bisa naik atau turun dan hanya bisa terbang dengan sekuat tenaga di antara hutan. Di hutan hitam, sekarang lolongan dan auman binatang aneh bergema jauh dan dekat, angin hitam bersiul, pemandangan neraka di bumi. Menghindari cakar tajam dari binatang yang melompat ke udara, Jin Pinger dengan satu tebasan menebas di tengah pohon hitam yang menghalangi jalan di depan, terbang melintasinya. Dan apa yang terungkap di depan, adalah binatang buas yang lebih aneh dan pohon hitam seperti iblis yang tak terbatas. Melarikan diri ke depan sambil bertarung seperti itu, tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tepat ketika Jin Pinger mencapai batasnya, tiba-tiba di hamparan kegelapan di depan, jejak cahaya terlihat. Jin Pinger sangat gembira, semangatnya meningkat pesat, pedang cahaya ungu meledak dengan cahaya dan mengenai langsung ke kepala serigala abu-abu besar yang menerkam dari tanah. Tubuhnya terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Bayangan menari, seperti setan menangis, banyak pohon hitam ditekan dari atas, Jin Pinger terlindung oleh cahaya ungu, membunuh binatang saat melihat dan menebang pohon saat melihat, darah dan daging berceceran di mana-mana, hantu meratap dan serigala melolong, dia dalam hal ini hutan hitam yang menyeramkan dan tak terduga, memaksa keluar jalan dengan membunuh. Di belakangnya, sisa-sisa pohon, mayat hewan, darah dan cairan hitam, berceceran dan terciprat. Ketika dia berlari keluar dari hutan itu, wanita cantik yang memesona ini, berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti darah manusia, kengerian yang tak terkatakan. Tetapi ketika dia melihat lebih jelas ke sekelilingnya, sambil terengah-engah, wajahnya berubah. Di mana dia sekarang? Sebenarnya di tebing, hanya saja ada batu-batu besar yang terbuka di luar hutan hitam, di bawah batu, awan melayang. Ketika cahaya dari cakrawala bersinar, cahaya warna-warni yang aneh tampak bergeser di dalamnya. Dengan sekali pandang, Jin Pinger tahu awan berwarna-warni itu mengandung racun paling beracun,
kematian seketika. Saat ini, hutan hitam di belakangnya, raungan dari binatang buas yang tak terhitung lagi terdengar, tepat di belakangnya. Jin Pinger mengatupkan giginya, menggenggam pedang cahaya ungu lebih erat, dia berputar tetapi merasakan suara dering di kepalanya, hampir tidak bisa berdiri tegak, bahkan tubuhnya goyah beberapa kali. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak memiliki istirahat dan hari ini menghadapi binatang buas dan pohon jahat yang tak terhitung banyaknya, bahkan seorang pria yang terbuat dari besi juga akan merasa berat. Dia terkejut, sebuah pikiran melintas di benaknya pada saat percikan api ini, jangan bilang aku harus mati di sini, penyesalan diam-diam mulai terbentuk, dia seharusnya tidak menemukan hubungan rahasia antara dukun jahat dan Sang Guans, dan mengambil risiko untuk masuk. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari, binatang buas itu masih melolong dan mengaum, bahkan berdiri di tempatnya. Secara tidak jelas dia bisa melihat binatang buas di hutan gelap melompat-lompat dengan keras, sangat marah tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada yang keluar dari hutan hitam. Mungkin, mereka awalnya bukan milik dunia ini dan hanya bisa hidup di hutan yang menakutkan itu. Kesadaran ini membuat Jin Pinger akhirnya menghela napas lega dan di bawah cahaya, hutan iblis hitam itu tampak membeku dan tidak membuat gerakan serangan ke arahnya lagi. Berdiri di atas batu, dia bisa merasakan angin pegunungan di belakangnya membawa bau busuk yang tidak jelas dari tebing, tubuh Jin Pinger melunak dan duduk dengan genting. Angin menerbangkan pakaiannya, dia kemudian menemukan tubuhnya berlumuran darah kotor. Terlepas dari semua ini, dia masih seorang gadis dan penemuan ini membuatnya merasa jijik. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mulai merapikan. Tiba-tiba, di hutan hitam, gemuruh memekakkan telinga meledak, segera menekan tangisan binatang yang tak terhitung banyaknya. Sebelum Jin Pinger bisa melihat ke atas, selembar bayangan besar melompat keluar dengan cepat dari hutan dan ke arahnya. Jin Pinger hanya merasa seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan diselimuti bayangan itu, berteriak ketakutan dan tanpa sadar menggunakan pedang cahaya ungu untuk memblokir di atas kepalanya. Pedang cahaya ungu baru saja mulai menyala ketika bayangan itu sudah tiba, gelombang kekuatan besar menghantamnya terbang keluar, tubuhnya di udara dan dapat dilihat bahwa dia telah memuntahkan darah. Tubuhnya terbalik dan berputar di udara, setelah beberapa kali, dia sudah terbang di atas batu di bawah kakinya, turun, angin gunung bersiul dan saat berikutnya, sosoknya tidak terlihat lagi. Ho, raungan rendah yang dalam, bayangan itu mendarat di tanah, itu adalah naga ganas di samping dukun jahat, itu meregangkan mulutnya lebar-lebar, tatapan tajam menyapu sekeliling, binatang-binatang aneh di hutan itu tampak ketakutan pada naga ini, dengan sekarang tidak ada gerakan lain, semua sebenarnya diam-diam melarikan diri. Sosok hitam itu goyah, dukun jahat berbaju hitam dengan tidak tergesa-gesa keluar dari hutan, melewati naga itu dan datang ke tebing, tubuh naga raksasa itu dengan tidak tergesa-gesa mengikuti di belakangnya. Dukun jahat itu mencondongkan tubuh ke depan dan melirik ke bawah tebing, dia hanya melihat riak yang tidak jelas di dalam awan yang berwarna-warni. Ternyata ada sesuatu yang jatuh, dia berbalik dan mengangguk sedikit, dengan lembut menepuk tubuh naga ganas itu. Naga itu diam-diam bergemuruh. Dukun jahat itu mencibir, tanpa menoleh, dia melayang ke dalam hutan, naga itu akan mengikuti ketika tiba-tiba berhenti, melirik ke arah tebing tetapi hanya ada keheningan, tidak ada yang terjadi. Mata tajam naga itu bersinar, berhenti sejenak dan akhirnya berbalik dan berlari ke arah tuannya. Suara, susu, terdengar dari hutan dan kemudian secara bertahap menurun hingga menghilang. Angin gunung bertiup, menggulung debu halus di tanah, menutupi noda darah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah waktu yang sangat lama, tiba-tiba terdengar suara pelan, cahaya ungu melintas dari sisi tebing, sesosok manusia terbalik dari bawah batu, itu adalah Jin Pinger. Begitu dia mendarat, dia langsung menghela nafas berat, di wajahnya yang putih salju seperti batu giok, noda darah di samping mulutnya, jelas lukanya tidak ringan. Di samping tangan kanannya, cahaya ungu perlahan mundur dan kembali ke lengan bajunya. Dan matanya, sudah ke arah tangan kirinya, untuk beberapa alasan, ada pisau tambahan yang berbentuk tidak biasa, bagian belakang pisau itu bergerigi, desainnya primitif dan kasar, tubuh pisau pendek yang tebal diliputi oleh cahaya dingin hutan, jelas dia bisa melihat dua kata terukir di atasnya, bunuh yang hidup. Jin Pinger perlahan mengangkat kepalanya, melirik ke arah di mana dukun jahat dan naga itu pergi, di hutan hitam yang dingin, hanya ada keheningan. Menatap dalam-dalam untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu,
Setelah setengah hari, matanya kembali ke pisau aneh di tangannya. Matanya, sepertinya memiliki kilatan aneh, angin gunung bertiup melewatinya, samar-samar mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu biksu pembunuh yang hidup?